Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, lawyer, dan kepala program studi atau ketua program studi Magister Ilmu Hukum yang mahasiswanya ada polisi, jaksa, kepala BPN, dan lain-lain. Jadi terkait dengan hukum acara nih, jadi kasus yang masih viral ini akhirnya sampai kepada sebuah upaya hukum yang namanya upaya hukum banding. Sejatinya kuasa hukum jangan melakukan upaya banding dulu. Karena di pengadilan tingkat pertama itu hakimnya sangat bijaksana. Jarang ada sebuah putusan itu jauh di bawah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mayoritas adalah 3/4, misalnya 11 tahun. Itu biasa di angka 9 tahun atau 10 tahun atau 9,5 lah. Kemudian denda juga biasa turun gitu lah. Kemudian subsidiar turun. Tapi ini jauh, bahkan lebih dari setengah. Nah, harusnya jangan melakukan upaya hukum banding semestinya. Namun ini sudah terjadi karena apa? Karena sudah mendaftarkan. Ada waktu yang namanya 14 hari. Waktu selama 14 hari itu harus digunakan atau tidak digunakan. Kalau digunakan berarti harus register yang namanya banding dari putusan tingkat pertama PN Jakarta Selatan ke PT DKI yang ada di Cempaka Mas. Kemudian lawannya dalam hal ini jaksa penuntut umum itu akan membuat yang namanya kontra memori banding. Jadi dari kuasa hukum membuat memori banding, dibalaslah dengan sebuah akademis, tulisan akademis karya ilmiah dalam bentuk kontra memori banding. Kemudian diajukan dari PN ke PT. Jadi memori banding dan kontra memori banding itu tidak boleh langsung ke pengadilan tinggi, tapi harus melewati yang namanya pengadilan negeri. Kepada siapa? Kepada panitera muda pidana yang ada di pengadilan negeri tersebut. Kemudian semua berkas nanti akan dikirimkan setelah 14 hari dikumpulkan semuanya oleh Panmud Pidana, dikirimkan ke Panmud Pidana yang ada di Pengadilan Tinggi DKI. Dari sana akan dibentuk tuh yang namanya panel majelis hakim. Siapa yang menangani kasus ini gitu loh. Misalnya panel majelis hakim ada A, B, C, ada paniteranya juga. Namun handicap dari kelemahan dari pengadilan tinggi itu sidangnya tertutup. Nah, siap nggak putusannya akan membuat dagdikduk dari terdakwa. Oke Bang, ini kan jaksanya juga banding ya. Sebenarnya SOP-nya itu seperti apa sih Bang kalau mengajukan banding itu? Pertama, kalau menurut saya ya, sejatinya kuasa hukum jangan banding mestinya. Supaya tidak membuat jaksa ikutan banding. Kecuali kalau jaksa banding. Kalau jaksa banding lain permasalahannya. Persis kayak Faris RM lah. Tunggu saja sebenarnya. Kalau bisa dalam persidangan, kami juga banyak kasus juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami langsung setelah putusan, pada saat ditanya oleh majelis hakim, kami menerima. Nah, di situ mestinya. Karena apa? Secara kalkulasi, ini hakimnya sangat bijaksana nih, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jarang ada loh memutus setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Harusnya di-approve. Namun kalau saya lihat kuasa hukum dan terdakwa menginginkan bebas demi hukum, sah-sah saja sebenarnya. Akan ada uji materi lagi di pengadilan tinggi. Tapi mayoritas kalau misalnya banding, biasanya putusan hukumannya itu melebihi dari tingkat pertama. Karena kan mengkoreksi tingkat pertama di PN Jakarta Selatan tersebut. Jadi bisa dibilang perspektif Abang yakin ya hukumannya akan nambah? Kalau dari nambah atau berkurang, itu adalah putusan yang dari 3 majelis hakim tadi. Ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman dari kami, Firman Chandra Law Firm, mayoritas pada saat banding, itu akan naik. Mendekati tuntutan biasanya. Nah, dari sana nanti di-challenge lagi. Kuasa hukum apakah melakukan kasasi nanti. Tapi nggak usah berpikir sampai kasasi, fokus saja bagaimana caranya supaya putusan dari majelis hakim pengadilan tinggi itu lebih rendah. Kalau bebas agak susah sih kalau saya lihat.
tapi rendah mungkin bisa. Namun jaksa sebagai pengacara negara pasti menginginkan sama. Nah itu akan ada perdebatan dari sisi akademis tuh. Makanya memori bandingnya harus sangat-sangat powerful. Sehingga kontra memori banding itu bisa dikalahkan oleh memori banding dari kuasa hukum. Semangat untuk kuasa hukumnya, bikin memori banding yang luar biasa. Bisa dibilang challenge-nya lebih lagi ya Bang ke depannya Bang. Iya, harusnya nanti ke sana. Artinya memori banding itu seperti layaknya bikin disertasi, tesis, dan skripsi. Itu karya ilmiah. Jadi semangat, kuatkan di sana. Kalau ada alat bukti baru, masukkan sebagai lampiran. Baik bukti dari saksi ahli ataupun saksi fakta. Atau ada dokumen yang mau dilampirkan, masukkan di memori banding tersebut. Tapi kalau Abang nih memilih antara banding atau enggak, sebaiknya yang mana? Kalau kami, karena kita punya pengalaman banyak di sektor pidana, itu kalau hukumannya sangat rendah, amar putusannya, jangan banding. Langsung mestinya pada saat putusan dibacakan, kami menerima majelis hakim, itu mestinya. Oke, mau menanyakan pendapat Abang juga mengenai Nikita Mirzani yang sudah residivis 4 kali keluar masuk penjara. Terkait residivis, itu sebenarnya irisannya nanti adalah hal-hal yang memberatkan saja. Jadi putusan pengadilan itu mayoritas adalah fakta persidangan. Fakta persidangan itu adalah faktual, baik yang dihadirkan dalam bentuk bukti tertulis ataupun yang dihadirkan dalam bentuk saksi, baik saksi fakta ataupun saksi ahli. Sepanjang kita memiliki kekuatan dokumen, saksi ahli, dan saksi fakta yang bisa mematahkan saksi ahli dan saksi fakta dari lawan, jaksa penuntut umum, hakim akan memperbanyak pertimbangan dari sisi pledoinya itu, pledoi dari kuasa hukum gitu loh. Jadi sebenarnya ini adu argumentasi saja sebenarnya. Karena kami pun pernah di sebuah pengadilan dan putusannya bebas demi hukum kok di pengadilan negeri. Jadi ada jurisprudensinya. Meskipun dituntut oleh jaksa penuntut umum tinggi, tapi hakim melihat pledoi dari kuasa hukum lebih kuat, lebih powerful. Nah mungkin kalau saya lihat kuasa hukum dari NM itu mencoba mematahkan argumentasi dari JPU di tingkat bandingnya agar putusannya bebas. Kalau saya lihat arahnya ke sana. Karena juga kalau kita lihat dari alasan bandingnya ini Bang, katanya kan sudah mengklaim 57 bukti, terus juga karena saksi ahlinya tidak dianggap oleh hakim gitu. Iya, silakan aja dimasukkan, termasuk hal-hal yang belum dihadirkan, belum disampaikan. Jadi bukti-bukti itu harus dimasukkan dalam persidangan dan atau memori banding. Jangan disampaikan di sosmed, karena itu bukan fakta persidangan. Jadi kuasa hukum harusnya lebih aware lagi nih. Ini sisi akademis, bantu terdakwa. Semua bukti-bukti jangan dipaparkan di sosmed karena tidak masuk fakta persidangan. Harus masukkan, semestinya kemarin dalam fakta persidangan, kalau lupa atau hilaf, saatnya masukkan sebagai lampiran di memori banding terdakwa tersebut ke pengadilan tinggi. Oke. Kalau bisa dibilang kalau nasi belum jadi bubur ya, saran Abang nih Bang. Kalau ini kan udah masuk didaftarkan bandingnya, tapi saran Abang sebagai perspektif? Pertama, semua putusan majelis hakim, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, PK, itu akan melihat adalah fakta. Alat bukti. Alat bukti itu dimulai dari dokumen. Kalau dokumennya ada bahwa itu tidak ada pencucian uang, tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan, tidak ada pengancaman, masukkan di situ dokumennya. Kemudian kuatkan dengan adanya kalimat dari saksi fakta dan saksi ahli. Bikin sebuah statement dari sana, tanda tangan saksi fakta dan saksi ahlinya. Dikuatkan dan dilampirkan, masukkan kepada memori banding yang akan disubmit
ke pengadilan negeri. Kan dikirimkan ke pengadilan negeri, kemudian pengadilan negeri menyampaikan ke pengadilan tinggi. Masukkan semuanya supaya kuat gitu loh. Jangan ngomong di sosmed lagi. Agar apa? Agar tidak terbaca strateginya. Karena dokumen-dokumen itu sifatnya adalah classify, konfidensial. Harusnya jangan disampaikan ke sosmed. Sampaikan ke majelis hakim. Itulah hukum yang dianut oleh Indonesia, Eropa Continental Justice System, seperti Belanda dan Perancis. Ini perang argumentasi dan perang alat bukti. Jangan semuanya dibocorkan ke media. Saatnya silent strategi itu dijalankan. Jangan semuanya disampaikan lewat media. Oke, terakhir. Menurut Abang, hukumannya akan naik atau turun? Kalau hukumannya naik atau turun, kita harus melihat dari sisi alat bukti tadi. Karena faktanya ada jurisprudensi, mayoritas adalah hukumannya naik kalau banding, mayoritas. Tapi kalau bisa menampilkan, menghadirkan, menghidangkan alat bukti yang lebih powerful, yang bisa mematahkan argumentasi alat bukti dari jaksa penuntut umum, bisa juga turun. Bisa juga bebas demi hukum, asal semua pasal-pasal yang didakwakan, pasal-pasal yang dituntut, dan pasal-pasal yang akan dijadikan sebuah karya tulis di pengadilan tinggi, bantah semuanya di situ. Sehingga putusan majelis hakim dalam amar putusannya itu akan mematahkan semua argumentasi JPU. Nah, disitulah kita sebagai kuasa hukum seperti layaknya orang membuat disertasi, ada pendahuluan, ada fakta, ada analisis yuridis, dan ada petitum. Kuatkan di situ. Dan itu ada yang bisa bebas demi hukum juga. Namun memang mayoritas naik kalau banding tersebut.